Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua di rumah. Kembali lagi bertemu di dalam acara Ta'aruf Show. Malam hari ini alhamdulillah saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, yaitu pasangan muda yang sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan ya. Kita langsung saja kepada narasumber kita malam hari ini, yaitu Kang Andika dan Teh Sri Nurma Mulyani. Assalamualaikum Kang Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh dan Akang malam ini sudah hadir di acara kita. Sami. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin, Anak-anaknya amin. juga alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sahabat di rumah, kita mengawali untuk malam hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin di rumah sudah ada yang kenal nih sama Teh Sri dan Kang Andika, tapi nggak apa-apa ya, kita kenalan lagi. Mangga Kang Andika mungkin yang lebih dulu memperkenalkan. Nama saya Andika Zaki Pramudia, Ya. asli Cianjur. Kelahiran 26 September. Terus sekarang saya berkegiatan di SMP Kita Al-Uswah. Kebetulan diamanahi sebagai kepala sekolah di sana. Iya. Aktivitasnya di sekolah ya Kang? Sekolah. Ya? Baik. Sekolah. Berarti Kang Andika tuh asli Cianjur ya? Asli Cianjur. Asli Cianjur. Ibu Cianjur, bapak Cirebon. Dilahirinnya di Cianjur. Cianjur ya. Jadi perpaduan Cirebon Cianjur. Cianjur. Manggilannya Kang Andika ya? Mangga. Atau biasa dipanggil apa nih Teh? Panggilan sih biasa Dika sih ya, Kang Dika boleh. Kang Dika. Kalau sekarang lagi banyak orang manggil Abah gitu. Oh, gitu sesuai Karena panggilan. di sekolah anak-anak pada manggil Abah. Anak-anak iya. wali santri pun ngikutin, jadi manggilnya Abah. Gitu. Manggil Abah. Termasuk panggilan anak-anak di rumah? Iya, terus manggil anak-anak. Panggilan Abah ya. Manggilnya Abah. Baik, di sini mah Kang Dika aja ya. Boleh. Panggilannya Kang Dika. Oke, sekarang ke Teh Sri nih. Apa? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya namanya Sri Nurma Mulyani. Cuman biasa dipanggilnya Enci. Nah, ya. itu. Jadi bukan terkenal dikenalnya sama orang tuh Teh Enci. Teh Enci, ya. Iya. Terus Kelahiran mana nih Teh? Dari kelahiran kota mana? Cianjur, Teh? Cianjur, asli Oh, Cianjur. Cianjur asli. Mama ya. sama bapak asli Cianjur. Asli Cianjur. Iya. Ya. Apalagi ya? Kemudian aktivitas Teh? Aktivitas di rumah aja sih. Tapi kebetulan alhamdulillah di rumah itu buka rumah belajar buat anak-anak usia PAUD ya gitu. Iya. Karena kan pandemi, terus sekolah kan daring ya gitu. Terus orang tua itu memilih anak-anaknya nggak disekolahin dulu, ngapain juga di sekolah, tetap aja gitu ya. online gitu. Terus anak saya juga nggak mau sekolah di luar, pengennya sama rumah aja gitu. Ya udah di rumah. Terus kemarin buka juga buat anak-anak sekitar, alhamdulillah sih responnya bagus di rumah. Jadi sekarang kegiatannya juga sambil ngajar anak-anak ya. di komplek gitu. Sebelumnya Teteh juga mengajar ya Teh? Mengajar, saya guru TK dulu di Permata Hati 6 tahun. Terus setelah menikah, setelah menikah kan ke Cirebon. Di Cirebon juga di TK juga. Di TK juga. Ya. Terus setelah punya anak, off mungkin dari dunia pendidikan. Iya, tapi ternyata nggak bisa jauh-jauh di dunia pendidikan. Iya, betul. Karena sekarang buka juga di rumah Iya. ya, Masya Allah. Baik, Kang Andika itu terakhir itu kuliah di Jakarta. Ya Kang? An-Nuaimi Jakarta. Di Jakarta, ya berarti di sana sekitar 4 tahun ya Kang? Di sana 4 sih. 4 ya. Cuma ya masih mondar-mandir karena waktu itu belum mau S2 nggak jadi gitu ya, belum jelas juga. Sempat mondar-mandir di sana sekitar sampai 5-6 tahun lah kalau di Jakarta. Lama ya. Baru menetap di sini tuh baru tahun 5 tahun ya, berarti tahun 2012 lah mulai di menetap sini ya, di Cianjur. Di Cianjur. Kalau Teh Enci di Bandung ya? Ya saya sih sambil kuliah sambil ngajar. Oh gitu. Kalau ngajar Senin sampai Jumat.
kuliah itu di STKIP Sabtu di Minggu. Iya, Jumat Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Gitu. Jadi Oke. setelah selesai ngajar langsung berangkat. Masuk ini ya, baik. Oke, Kang Dika dan Teh Inci itu alhamdulillah menikah sudah sekitar 7 tahun ya, mau 7 tahun. 7 tahun, Alhamdulillah. 7 tahun. Benar kan 7 ya? Dicocokkan dulu ya, benar. Si Mei ini 7 tahun. 7 tahun ya, Masya Allah. Sudah dikaruniai putra. Ya, Tiga. tiga Tiga orang Alhamdulillah. putra. 3 orang putra, nanti tambah lagi putri. Insya Ya, Allah. amin. Insya Allah. Pengen punya ini kan ya, anak perempuan, Iya. insya Allah. Nah, yang ingin sahabat di rumah tahu nih, Teh, perjalanan atau kisah ta'arufnya nih gimana tuh Teh sama Kang Dika? Pasti masih ingat ya? Masih ingat dong. Karena peristiwa bersejarah itu. Ketemunya di mana kan Kang Dika itu beraktivitas di Jakarta tuh. Teh Enci kebanyakan di sini dan di Bandung lah ya. Nah, itu kan beda kota gitu ya. Nah, itu ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Di Cianjur apa di mana? Ketemunya sih di Cianjur. Itu ada Cianjur, ya. kita kan baru ta'aruf tahun 2015 ya. 2015. Dan sebelumnya juga kan dari tahun 2012 ke 2014 tuh berkegiatan di mana? Di Cianjur. Itu sudah mulai berkegiatan di Cianjur, ikut-ikut panitia kegiatan-kegiatan di DPD PKS gitu ya. Nah, ya ketemu-ketemunya sih sering oh ini ngelihat oh ini namanya Enci ya Oh, gitu ini aja namanya gitu. Dika gitu ya. Iya. Cuman sebatas tahu aja. tahu Batas aja tahu. nama ya. Dan kebetulan juga sering main juga ke rumah ternyata. Oh. Nggak main deh jatuhnya. Nggak main. Bukan. Upanya, kalau dulu kan Liko ya, sekarang tuh upanya itu sama kebetulan nama ibu saya dulu. Oh, gitu pembimbingnya itu. Pembimbingnya. Yang sekarang jadi Mertua. Wah, ini menarik ini. Ini menarik, belum pernah ada. Iya. Gimana tuh Teh? Kang? Tapi tidak terbayangkan juga ya bisa waktu berjodoh dengan beliau gitu. Oh, gitu ya. Cuma sebatas tahu aja sih ya. Tahu Sebatas datang tahu. kayak waktu itu kan sudah mulai ngajar ya, datang pulang ngajar ada lagi Liko, oh ya udah gitu udah. Cuman sekedar tahu kan. Oh iya ada yang Liko gitu kan. Nah, gitu. Terus awalnya nih, ini Kang Andika yang mengajukan meminta mengajukan format apa? CV ta'aruf atau Teh Enci-nya yang meminta apa gimana nih? Awalnya sih saya kan memang pengen pernikahan itu sesuai dengan syariah ya, sesuai dengan syariah. Jadi ingin meminta ke pembimbing gitu ya. Cuman ketika ada yang mau juga saya sampaikan gitu kan. Ketika juga dulu juga pernah ya ta'aruf di rumah beliau juga. Saya tahu lagi ta'aruf dan di rumah gitu ya. Oh lagi ta'aruf, oh ya udah gitu. Mudah-mudahan jadi gitu. Kita doain gitu. Oh gitu. Iya, Ternyata tidak ada kabar-kabar mau menikah. Kan udah ada kabar. Ya kadarulahnya belum berjodoh dengan yang yang jadi Sudah melanglang buana beberapa ini sudah dengan Kang Andika itu. ta'aruf ya, sudah ta'aruf dengan satu. Sudah mencoba gitu ya Teh dengan beberapa dan memang belum takdirnya dijodohkan. Oh, iya. Kemudian bisa nyambung ke Kang Andika ini gimana? Jadi ceritanya dia nggak tahu apa-apa ceritanya waktu apa? Enggak sih, sebenarnya waktu itu kan emang perpindahan pembimbing ya. Iya. Perpindahan pembimbing. Terus pembimbing saya yang mertua, ibunya beliau tuh nelpon. Kan udah batal tuh ta'aruf dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus saya juga kan pernah ada juga yang mau ta'aruf cuman belum ikutan UPA gitu kan. Khawatirnya kan ada pergesekan nantilah setelah menikah gitu kan ketika tidak beriringan. Makanya pengen UPA gitu. Terus ya nggak ada kabar kan, terus ya udah pembimbing saya tuh nelpon gitu ya. Ada yang mau ta'aruf, oh ya udah ini aja kirimkan biodata. Oh ya udah dikirimin CV Teteh ya. dikirimin aja. Cuma waktu itu saya tuh nggak
kok nggak ada CV-nya gitu, nggak nanya nggak apa-apa Nah, gitu iya ya. ya, harusnya ada ya teh masuk ya. Iya, jadi Tapi memang ada di murabis di pembimbing saja yang Yang baru. Oh, gitu. Jadi Teteh tuh percaya aja gitu ya iya. diberikan nggak ya, nanya-nanya Teteh. juga takutnya. Nanya-nanya takutnya gitu kan. Iya. Ya udahlah terima aja. Maksudnya kan target kan pengen nikah muda ya. Sementara waktu itu saya umur berapa ya? Berapa sih? 24, 25. 25 berapa? 27. 27. Target itu sebenarnya pengen nikah sebelum 25 gitu. Iya. Ternyata lebih. Jadi perjalanannya jadi ketika ada yang ya udahlah dicoba aja insya Allah gitu kan. Iya. Terus saya juga nggak berani nanya-nanya terlalu ini Siapa gitu gitu ya. ya? Siapa khawatirnya ya pengen sampai nawatona lah sama pembimbing Iya, gitu ya gitu ya betul. udah gitu. Ternyata Terus pas tahu beliau saya juga kapan itu? siap ya pas taruh. Oh. Pas taruhnya kebetulan sama harus di ini nggak sih? Hah? Sok anggur terus boleh. Sama ini ketika taruh itu Sama intinya Pak Luki. sama Pak Luki sama Bu Nenti. Sama Bu Nenti. Saya sama Bu Oh, Nenti dan sama iya. Pak Luki. Fasilitatornya. Fasilitator Ya, gitu. perantaranya Perantaranya. mereka ya. Iya, karena kebetulan pembimbing saya tidak bisa, lagi sibuk beliau itu. Nah, Kemudian pas ketemu pas saya tuh kan masih mau nanya gimana gitu ya, maksudnya siapa itu, saya juga siapa ya? Ini orang Cianjur kok, orang Cianjur. Cianjur siapa ya Iwan kata saya tuh ya. pasti kenal. Mulai di dia. absen tuh Iwan Cianjur. PKS tuh siapa aja ya yang belum nikah nih. Ini belum ini bukan deh kayaknya. Ya terus wow, deg-degan juga sih kan. Pasti. Ya, deg-degan siapa ya sekarang sebelumnya kan belum tahu juga. Mhm. Seperti surprise aja sih gimana sih. Pas datang wow. Oh, seneng ya? Seneng ya? Oh jadi betul. Jadi proses pertukaran CV itu kan selanjutnya Nazor tuh ya bertemu Iya. didampingi oleh perantara. Iya. Nah ketika Nazor itu Teteh malah baru tahu ya kalau Iya. kalau yang Nggak dikasih meminta CV-nya. itu Kang Dika gitu. Sebenarnya kalaupun misalkan saya bertanya juga ya Dikasih tahu sih ya. tahu. Cuman aduh saya gimana ya apa ya. Itu sama Allah tuh udah digerakkan untuk tidak bertanya. Karena kalau tahu duluan bisa jadi mundur sebelum Nazar. Sebelum Nazar ya. Jadi Teteh tuh menunggu surprise aja gitu ya, Masya Allah ya. Ya bisa dicoba aja lah udah umur 27 gitu. Udah bismillah ya. Ya, bismillah. Sama siapa aja mau dah. Waduh, enggak Waduh. juga ya. Baik, nah itu dari TNG nih. Nah kalau dari Kang Dika, memang Kang Dika meminta untuk ditaarufkan gitu. Ditaarufkan sama ini. Bukan maksudnya Enggak, oh, sama tak. pembimbing. Sama Atau pembimbing. memang udah langsung pengen sama ini gitu Kang. Oh, dulu tuh Boleh nggak sih gitu Kang? ya boleh aja. Boleh ya. Boleh. Dulu tuh kebetulan keterima kerja di Cirebon ya. Iya. Apa namanya? Oh setelah lulus langsung terima kerja? Enggak, di Cianjur dulu. Oh iya. Ngajar honorer ya gitu-gitu aja ya, honorer namanya honorer di swasta. Akhirnya ke Cirebon lah, kerja di sana Cirebon. Nah, dapat gaji kan, udah mulai pede nih. Oh, bisa nih kayaknya nikah nih gitu. Udah siap nikah Dan memang lingkungannya juga berbeda, yang kalau di Cianjur kan memang di dunia pendidikan ya, di apa namanya, di sekolah gitu ya. Kalau di ini tuh di dunia marketing koperasi. Oh, di Gitu, Cirebon itu. di Cirebon itu. Jadi memang ya apa namanya, godaannya lebih berat lah. Pasti, ya. Godaannya ketemu ibu-ibu, ketemu teteh-teteh lah Nah. gitu lah. Apalagi masuk ke pasar gitu. Nah akhirnya dari situ, kayaknya udah harus mulai Iya. nikah nih, ngejaganya dengan nikah nih harusnya Betul. nih gitu. Akhirnya zaman BBM loh ya, masih pakai BBM bukan WA. Nge-BBM tuh ke ibu. Dari perpindahan dari Cianjur ke Cirebon juga kebetulan udah masukin surat mutasi ke kaderisasi di sana. Tapi belum dapat juga kelompoknya. Nah, akhirnya ke ibu lah ngomong, Bu, Pengen nikah. Enggak, bukan gitu aja, cuma gini doang. Cuma nge-BBM doang. Bu, cuma gitu aja. Ya, ibu tuh tiba-tiba, kunaon, hayang kawin, Lin. Kok bisa tahu ya? Insting ibu kali ya. Linknya Kan biasa ibu kuat, gitu ya. kuat linknya. Pengen nikah bukan? Ya, baru dijawab bawahnya hehehe. Nah, dari situlah baru malah kalau saya mau udah ditawarin, mau nggak kalau sama siapa? Sama Enci gitu di situ tuh, sama Enci. Udah langsung ya Kang? Dari Iya, namanya. udah dari ibu saya tuh udah langsung mau sama Enci gitu ya. Enci itu ya ginilah apa namanya,
dia ngedidik anaknya nanti ke depannya bagus katanya apa segala macam. Dan kebetulan juga sudah dekat dengan keluarga ternyata. Iya. Karena memang dulu Sama upah ibu ya. sama ibu, upahnya sama ibu. Berapa tahun deh? Lama. Lama sih, lumayan lama. Lumayan lama. Ya udah 4 tahun ya. Iya. Udah Jadi dekat gitu ya. iya, jadi kalau misalkan ibu saya mau ke mana waktu itu ke Kerawang ya. Acara Tupperware ya. Boleh kan nyebut produk ya Jen ya? Nanti ada di sini ya. Ada tim gitu ya. Ke Kerawang gitu ya, ditemenin sama ini. Oh. Terus ngejenguk waktu itu pernah ngejenguk adik ya di Al-Kahfi waktu masih pesantren tuh, adik saya yang ketiga. Itu ikut juga teteh. Ikut diantar. Terus misalkan nggak tahu ya ada acara keluarga, kok bisa ada acara enggak ya, acara keluarga enggak ya? Cuma tapi keluarga banyak yang udah kenal. Udah gitu. kenal ya. Ada acara keluarga itu kadang suka diundang. Kalau keluarga tuh udah kenal lah namanya Enci tuh. Sama Bu Enci gitu ya. Udah kenal lah. Ya akhirnya di situ sebutin itulah apa kelebihan. Kalau dulu sih berdua dekatnya sama Teh Ira. Oh, ada temen teteh yang juga sama-sama satu kelompok ya? Dekat gitu. Sama ibu. Kalau ada apa-apa kan suka ke situ. Kalau nggak ke saya, cuman Teh Ira udah ke Bandung, jadi sisa saya. Biar nggak sendiri ya. Jadi Kang Andika tuh udah dikasih. Ya udahlah sama ibu tuh kayak gini, udah apa namanya, kelebihan dan kekurangannya udah dikasih. Kekurangannya sih nggak, kelebihannya aja. Disampaikan gitu ya. Apa namanya, biar nggak canggung lagi. Dan ibu pun udah berarti kan kalau ibu udah mengajukan kan udah cocok. Iya, ya udah betul. apalagi lah kalau ibu udah cocok. Oh ya udah Bu lah. Apa namanya? Istikharah dulu. Nah, nunggulah 2 minggu jawabannya. iya. Dari tawaran itu. Udah tuh ya, pas besoknya adik saya nge-WA. Arek kawin lain. Nyawa arek tuh cenah. Oh, geus we cenah langsung we cenah. Oh ya, emang ikhlas kan, ini cek ikhlas kumaha cenah. Ya kata ikhlas mah udah we jeung si Tenci cenah. Oh, jadi keluarga tuh udah welcome lah keluarga. Udah welcome banget. Jadi yang mendukung banyak Tenci. Banyak. Ya kata saya tuh, oh ya udahlah, sok bilangin ke ibu, oke gitu. Tapi nanti seminggu lagi. Panggilannya seminggu lagi kan kayak apa agak. Itu mah besok banget gitu ya Kang? Seminggu lagi. Gengsi ada terlalu tinggi. Ternyata mulutnya tidak bisa dijaga. Langsung besoknya ibu nge-BBM lagi, langsung udah tuh kalau mau ini mah taruh aja, kamu liburnya kapan, nanti pulang deh. Cari libur pulang atau ngambil cuti pulang. Akhirnya pulang lah cuti. Pas pulang. Pas pulang. Oh, yang itu tadi ya? Pas pulang ketemu pas pulang ta'aruf itu juga pas pernikahan sahabat kita ya, Teni. Teni Abdul Matin. Iya. Kebetulan guru juga di Permata Hati, jadi saya ikut akad di sana. Bis akad itu langsung berangkat sambil sama siapa? Sama siapa ya dari ini ke anak. Kalau ini masih pertanyaan, ini udah jelas banget. Udah jelas. Masya Allah bisa gitu ya. Udah jelas. Jadi pas pulang. Tapi agak curiga juga ketika, aduh ini bener nggak ya sama ini. Cuman kan saya tuh gini ya. Yang nelponin ibu ya. Iya. Jadi yang sibuknya itu ibu orang tuanya, mertua gitu. Yang sibuk nelpon, bukan fasilitator atau pembimbing upah yang baru gitu. Ya sibuknya ibu. Ini bukannya, tapi maksudnya kan saya dulu tuh kan memang kriteria jodoh tuh nggak mau di bawah umur ya. Terus kita kan bedanya beda 2 tahun ya, 2 tahun di bawah gitu. Cuma kayaknya cuma kalau dari penampilan sepertinya lebih boros Anda ya. Semua bilang gitu. Iya gitu. Ya karena nggak kepikirannya begitu gitu kan, karena nggak bakalan mungkin lebih mudah ditaruhkan gitu kan, seperti karena itu. Memang requestnya Tenci gitu ya? Nggak juga sih, bukan request, maksudnya kriteria saya tidak menyampaikan sih. Cuman suka bilang ke teman-teman, nggak mau di bawah umur, kata saya tuh gitu. Maksudnya ternyata sesuai yang diinginkan berarti ya Teh? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi setelah itu tuh Teh, Kang Andika proses nazor itu berapa lama?
ke pernikahan? Cepet sih. Kita tuh ketika Jadi pas taruh tuh ceritain ya. Jadi kita Udah oke gitu. cerita apa namanya ya saling menyampaikan lah gitu ya. Iya. Menyampaikan yang ditanyakan disampaikan apa namanya. menjelaskan juga tentang apa namanya. Masing-masing Iya, ya. masing-masing. Akhirnya ditanya tuh sama Pak Luki. Sama Pak Luki itu ditanya. Jadi setelah ini mau gimana kelanjutannya? Apa namanya? Kalau kirain saya mah kalau saya mah kan sudah tahu teh ya, karena sudah tahu bakal lama ini kirain bakal mau istirharah dulu lah, nunggu sebulan atau berapa lama gitu ya, seminggu 2 minggu gitu ya. Ternyata pas ditanya bagaimana sok Tenci gitu nih, mau kelanjutan setelah ini mau apa katanya. Kata beliau ini terserah Ikhwannya aja. Terserah Ikhwannya ya sikat lah. Sikat lah. Jadi diserahkan ke Kang Dika waktu itu untuk. Jadi kalau kata saya udah langsung aja hitbah. Ya maksudnya lanjut kan. Lanjut hitbah gitu langsung. Kalau misalkan dia Ikhwannya lanjut ya udah lanjut. Kalau saya memang lanjut aja gitu kan daripada betul. lama-lama lagi. Dan memang Teteh pasti dengan keyakinan kalau memang ini pasangan yang tepat buat Teteh ya pada waktu itu. Makanya oke lanjut gitu ya. Karena juga kan apa namanya ya, udah minta doa juga sama orang tua. Cuman nggak tahu juga kan orang tua sama siapa. Bismillah aja kata saya itu. Tapi ketika sudah tahu disampaikan sih dengan ini sama orang tua ya. Iya, ketika sudah selesai taruh. Sepakat ya orang tua setuju ya. Nah itu dari hitbah ke nikah berapa Teh? 2 bulan ada? Kita tuh taruh tuh kapan sih? Taruh tuh Februari. Hitbah. Maret, April. Hitbah tuh Maret. Nikahnya? Nikahnya di Mei. Oh Mei. Ya. Nikahnya Cepet Mei. ya? Cepet ya, Masya Allah. Dimudahkan oleh Allah ya. Alhamdulillah kalau udah jodohnya. Karena sih sama keluarganya kan udah tahu juga gitu. Mungkin beliau yang belum tahu saya, udah tahu juga ya. Keluarga. Tahu lah. Tapi jadi lebih ini mungkin ya Teh, karena Teteh udah kenal sama ibu ya, sama ibu mertua, sama keluarganya, maksudnya tidak canggung lah gitu ya, karena memang sudah sebelumnya banyak berinteraksi, cuma dengan Kang Andikanya aja yang tidak ada interaksi apa-apa kan. Kalau sama adik-adiknya sih kadang suka ngobrol, enggak ya. Nah Kang, kalau tadi kan Tenci bilang kenapa memilih jalan ta'aruf, kalau Tenci kan bilang ya ingin sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah gitu ya. Kalau Kang Andika memang lingkungannya juga dari keluarga terutama ya, mendukung barangkali untuk memang jalannya itu harus ta'aruf gitu Kang ya. Apa gimana tuh Kang? Apa memang keinginan Kang Andika? Kalau dari pertama ya dari keluarga memang selalu dapat cerita-cerita tentang ta'aruf. Terus karena memang orang tua juga memang sudah kalau bahasa dulu tarbiyah ya. Tarbiyah, sudah tarbiyah dan itu anak hasil tarbiyah gitu ya. Walaupun memang ketika dilahirkan memang orang tua ya belum ikut tarbiyah juga gitu. Cuma memang sudah lama ikut tarbiyah, sudah lingkungan tarbiyah. Terus juga dimasukkan ke lingkungan pesantren gitu ya, terus kuliah juga di Nuaimi itu kebetulan lingkungan tarbiyah juga gitu di Nuaimi juga lingkungan kayak pesantren juga gitu. Jadi sebenarnya untuk interaksi dengan perempuan sendiri sangat jarang sebenarnya, sangat. Temen dulu di pesantren teman perempuan paling 1-2 lah gitu ya, yang kenal gitu. Cuma kenal aja akrab, ya. Gitu. Udah nggak akrab, temennya laki-laki semua. Pas kuliah semuanya laki-laki gitu. Dan ya alhamdulillah qadar Allah gitu ya, sama Allah tuh dikasih jalannya tuh, jalan itu aja jalannya. Jalan yang tempat tidak kenal perempuan gitu, tidak banyak mengenal perempuan gitu. Jadi dari awal sudah ini ya. Iya, bahkan dulu pas pertama ngajar itu untuk anak-anak SMP suntangan, mereka kan biasa suntangan ketika kepala kayak gini lingkungannya gitu, seperti itu. Jadi memang ya sudah dari lingkungannya terbentuk seperti itu, dan memang ya
kalau yakin lah kalau misalkan apa namanya ketika ta'aruf itu ya sudah disunahkan oleh Rasulullah juga seperti itu ya. Rasulullah juga banyak menta'arufkan para sahabat-sahabat mudanya. Seperti jalan seperti ini. Insya Allah kedepannya pun kalau misalkan kita dimulai dengan apa namanya dengan yang sudah sesyar'i itu gitu ya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, kedepannya pun rumah tangga akan baik-baik saja gitu, tidak banyak prahara. Iya, tambah berkah keluarganya karena memang jalannya juga sudah jalan yang baik sudah, gitu ya Kang ya. Mudah-mudahan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya seperti itu. Nah, Kang Andika dan Teh Enci kan ketika menikah nih ya, itu kan pasti kita beradaptasi dengan karakter gitu ya, sifat gitu. Nah, karena memang yang ta'aruf itu kan memang belum mengenal sama sekali ya. Jadi modal itu mengenalnya lewat CV, kemudian bertemu juga ada perantaranya. Jadi betul-betul nggak tahu gitu sifatnya. Nah setelah menikah nih, ya kita bicara setelah menikah. Bahkan kita tahu nomor HP masing-masing setelah menikah ya. Setelah menikah, masya Allah. Oke itu nyimpan HP lupa gitu, nyimpannya di mana? Kalau teleponin dong kan nggak tahu sih. Oh iya. Jadi belum tukeran nomor juga ya, karena memang kan tidak ada komunikasi ya sebelumnya. Saya percayakan ke ibu saya langsung. Nah tuh Kang, sama Teh Enci nih, gimana Teh ketika masuk ke dunia pernikahan, sudah nikah gitu, bukan menyamakan ya, artinya bisa sama-sama beradaptasi dengan tadi karakter, sifat, itu gimana tuh Teh? Menyesuaikan ya? Iya. Pertama-tama sih, paling pasti kaget ya, gitu. Kaget kan pasti hidup dengan seseorang yang kita tidak tahu sama sekali karakternya bagaimana gitu. Kalau tahu sih ya tahu, hanya sebatas tahu kan gitu. Ya kita saling komunikasi aja mungkin ya, kita komunikasi, saling memahami dan mengerti lah gitu, seperti itu. Karena akan terus beradaptasi sepanjang pernikahan sepanjang hidup kita selama bersama kan gitu. Pasti akan ada hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu. Pasti kan akan ada terus ujian seperti ini tuh gitu. Betul, ketika kita bisa melaluinya, pasti akan lolos, pasti akan ada ujian yang lain lagi gitu. Tidak hanya ujian seperti itu. Kalau misalkan kita tidak lolos, tidak lulus apa ujian. Diremen dong ya. Iya, terus aja diremen sama Allah, terus aja ujiannya itu terus. Iya. Nah, tapi sejauh ini berarti Kang Andika tidak artinya bisa menyesuaikan satu sama lain ya di dalam dunia pernikahan, artinya nggak beda jauh banget lah tentang karakter, sifat. Hobi juga sama? Hobi sama ya? Hobi sama lah. Nah kalau hobinya sama, ini ya, jadi sama-sama. Ada background juga, background ya senang di outdoor. Iya, tapi kita belum pernah, cita-cita kita adalah naik gunung bareng. Cuma pernah naik bukit aja ya? Bukit, kemana sih? Cilengkang. Oh iya. Jadi hobinya sama-sama naik gunung ya. Jadi kita tuh emang bukan pasangan romantis ya, ketika ada romantis itu geli gimana gitu. Jadi Kang Andika ini bukan suami yang romantis ya Teh? Beliau berusaha untuk romantis, tapi saya geli sendiri gitu. Selalu terpatahkan ketika menggombal itu. Padahal sudah ikhtiar ya, mau jadi. Adalah ikhtiar lah. Jadi suami romantis ya, cuma tetehnya. Pasti. Ya kalau itu sih intinya. Enggak. Intinya sih kita saling memahami lah, memahami belajar terus, saling memahami karakternya. Kita pasti nemu lagi yang baru lagi karena ya istilahnya aslinya tuh pasti kita dapat lah, kita keluar aslinya misalkan gitu, seperti itu. Ya saling memahami, kita juga harus sadar bahwa ini itu adalah wanita yang selalu benar. Kan perempuan yang selalu benar. Iya, saya juga wanita. Dan wanita itu adalah ras terkuat di bumi gitu. Apalagi kalau udah jadi ibu-ibu. Semuanya takluk. Nah, Kang Andika nih sama Teh Enci ya, ada anggapan dari sahabat-sahabat yang memang mungkin mereka tuh kayaknya belum tahu tentang ta'aruf gitu ya Teh. Jadi ada beranggapan bahwa memang
kalau nikah jalannya ta'aruf itu kita tuh kayak membeli kucing dalam karung katanya gitu istilahnya, istilah mereka yang tidak paham ya tentang ta'aruf. Nah Kang Andika gimana tuh kalau ada sahabat yang beranggapan seperti itu, yang nggak tahu apa-apa gitu ya, terus tiba-tiba dinikahkan, padahal kan sebetulnya ta'aruf itu ada prosesnya gitu ya. Seperti tadi ada tukar CV, kemudian ada nazar, ada hitbah, dan kemudian baru menikah. Nah kalau ada anggapan dari sahabat di sana, yang di rumah gimana tuh Kang? Ya seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Ya gini loh, jadi baik ta'aruf kan merupakan jalur yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pada sahabatnya pun seperti itu, mereka ditaarufkan oleh Rasul. Mereka ketika ada sahabat yang belum menikah, dia suruh datang ke sana ke orang, bahkan langsung ke orang tuanya meminta ke orang tuanya gitu untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut. Ya itu kan ta'aruf ya. Pacaran pun sepertinya kalau menurut saya mah kayaknya sama-sama aja gitu. Toh orang pacaran pun dia hanya akan akan mengenal luarnya saja. Iya. Sama aja, nggak beli kucing dalam karung juga. Kita kan kenal bapaknya siapa, kenal ibunya siapa gitu, keluarganya seperti apa. Ta'aruf juga kan kenalnya. Iya ya, keluarganya jelas. Kenal juga sebelum, kan kalau kita memang cepat aja kan. Ada yang proses lainnya, ketemu orang tuanya dulu, ketemu siapanya dulu, ketemu keluarganya dulu, gitu seperti itu. Kalau menurut saya sih, anggapan itu salah. Anggapan itu ya salah gitu. Mau ta'aruf ya kita saling mengenal dulu ya, pacaran juga saling mengenal dulu, tapi yang satu mah halal, yang satu mah nggak halal. Enggak gitu. Ya, silakan kan, pilih yang mana gitu, iya. Ya nggak apa-apa, memang betul kan? Haram kan gitu ya? Iya betul. Nah, itu seperti itu. Kadang dalam ta'aruf juga kan tidak semuanya mulus ya. Nah, itu yang tadi. Kalau misalkan nggak cocok ya udah nggak jadi. Jadi Gitu, artinya tuh ada, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita ada hak untuk menolak ya Teh gitu. Jadi mungkin itu tuh Kang anggapan dari sahabat-sahabat yang memang belum tahu gitu. Nah makanya mungkin kalau yang ingin tahu bagaimana ta'aruf itu seperti apa gitu ya, tadi tuh yang Teh Ci bilang mesti ada perantaranya, mesti ada pembimbingnya gitu Kang ya. Jadi ketika kita menolak pun kan lewat pembimbing ya. Jadi ketika tidak karena tidak ada kontak ya, jadi tidak terlalu merasa bersalah. Merasa bersalah ya. Iya betul. Tidak jadi itu. Ya, jadi tidak akan dipertemukan dulu gitu Teh kalau memang tidak cocok ya. Jadi tidak ada istilahnya. Karena kan nggak kontak langsung juga kan. Betul. Gitu. Nggak ada istilahnya saling menyakiti atau apa. Kalau pacaran kan banyak Kang yang begitu ya. Iya. Udah fenomena tuh banyak banget ya. Iya. Udah jagain jodoh orang lama gitu ya. Jagain orang lama jagain punya kan orang itu mah ya. di TikTok tuh kayak gitu ya. Gitu datang ya. ke nikahan mantannya gitu. Itu kan gitu ya Teh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, kembali ke tadi ya Kang. Tadi kan usia pernikahan 7 tahun. Nah, pasti saya sih yakin punya banyak impian lah Teteh dan Kang Andika ya untuk keluarga kecilnya. Nah, kalau yang 7 tahun ini sudah di impian yang sudah tercapai ya, mungkin ini ya ada anak bertiga. Alhamdulillah Allah karuniakan 3 orang anak. Nah, impian dan harapan apa tuh Kang Teh buat keluarga kecilnya ke depan? Ingin apa? Ingin tambah anak, itu kan impian juga Teh, harapan juga ya. Kalau saya impian kita berdua ya, ketika ya sekarang ini ya, dari dulu juga gitu ya. Impiannya itu kita pengen tetap berkontribusi dalam dakwah gitu ya, berkontribusi dalam dakwah, lebih spesifik lagi dalam dakwah Al-Quran di dunia pendidikan gitu, seperti itu. Kontribusinya dalam bentuk apa? Kalau kita sih cita-cita melihat orang gitu, kita iri dalam kebaikan kan nggak apa-apa ya. Punya lembaga pendidikan gitu ya besar, dan meluluskan santri-santri atau siswa-siswa yang luar biasa, setelahnya iri gitu. Pengen punya. Jadi cita-cita kita mah kedepannya ya, kalau nggak dikasih lagi anak sama Allah ya cukup 3 juga udah alhamdulillah gitu ya. Kedepannya kita ini adalah sisa umur kita nih, kita ingin berkontribusi dalam pendidikan. Kita pengen punya lembaga sendiri gitu ya, pengen punya lembaga
pendidikan sendiri yang kita rintis berdua bareng-bareng lah sama yang lain gitu ya. Dan apa namanya, ya kita menua dalam dunia pendidikan itu. Masya Allah ya. Berarti memang pasangan ini tuh concernnya di dunia pendidikan ya. Amin. Mudah-mudahan untuk sahabat Singelillah di sana yang menonton pada malam hari ini, apa nih teh pesennya, di mana mereka ini mungkin sekarang sedang menanti. Nah, atau boleh juga ya berikhtiar ya teh. Ya. Perempuan tuh nggak hanya menunggu tapi boleh berikhtiar. Nah, pesannya apa teh buat sahabat-sahabat perempuan akhwat di sana? Pesannya untuk para akhwat yang sedang, saya tahu dah, sabarlah. Nomor satu sabar. Nomor satu sabar. Enggak, jangan ikutin dong. Enggak, ya memang harus bersabar kan. Betul juga. Kalau sabar kan dapatnya surga. Iya. Kalau sabar dapatnya Kang Dika. Alhamdulillah. Lu sabar ya, tapi saya tuh sabar ya. Iya kan, bersabar ya teh. Akhirnya nanti jodoh lah. Saya bersyukur gitu ya. Surgain soalnya. Apa ya? Memperbaiki diri. Ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh, berarti kita juga harus mensolehkan diri sendiri dulu kan gitu ya. Jangan lupa juga terus berdoa gitu ya. Ikhtiarnya mungkin lewat ta'aruf ya, lewat fasilitator, lewat pembimbing gitu kan, minta dicarikan ya, nggak bakal mungkin kan pembimbing juga memilihkan yang tidak baik, tidak tepat gitu kan. Pasti kita tuh yang sekufu kan gitu ya. Mungkin saya dengan beliau juga sekufu. Iya, satu frekuensi ya teh. Karena kalau tidak sekufu, ini nasihat dari ini ya, dari apa namanya, dari ustadz saya dan dulu kakak kelas saya juga. Jadi ketika apa namanya, suami istri tidak sekufu itu ya, entah itu akan disamakan, disekufukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan istrinya solehah, suaminya penjudi gitu ya. Entah itu akan ditaubatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suaminya menjadi sekufu dengan istrinya, atau kalau misalkan tidak sekufu, entah itu akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti penting ya teh satu kufu atau frekuensi itu. Kita ya nurutnya sama pembimbing aja lah gitu ya. Nah gitu ya. Pembimbing lebih tahu mana yang sekufu, mana yang enggak. Nah gitu ya. Jadi memantaskan diri ya teh, sambil terus menunggu jodoh yang Allah berikan. Nah tentu harus bisa terus mencari ilmu ya teh ya. Bagaimana pernikahan itu gitu karena ya. Tidak ada ini ya, tidak ada kuliah ilmu pernikahan ya. Jadi ada ya. Tapi ada webinarnya sekarang. Ada webinar banyak webinarnya ya. Webinarnya banyak, termasuk ada sekolah pranikah teh yang kami selenggarakan di BPKK DPD PKS Kota Cianjur. Sekarang alhamdulillah, dulu ada sih, cuma nggak nyari mungkin gitu ya. Ada. Kalau di Cianjur baru kayaknya Kang ya, SPN ini baru. Dan program ini juga bagian dari sekolah pranikah sebetulnya teh gitu ya. Jadi yang menunggu, perempuan yang masih menunggu, yuk ikut gitu ya teh kajian pranikah, biar nanti ketika menikah itu ilmunya sudah punya. Dan gitu Allah itu memantaskan kita untuk menemukan jodoh. Gitu ya. Dulu saya tuh pernah pernah ikutan pelatihan. Dulu tuh Bu Lena kalau nggak salah yang isinya. Lagi makan-makan nih. Ketika kita pengen jodoh, pengen segera menikah, coba rubah hidup kita itu seperti layaknya kita sudah siap menikah. Misalkan persiapkan barang-barang, misalkan seperti sudah menikah saja, misalkan sudah mempersiapkan kasurnya untuk berdua, misalkan seperti itu. Pokoknya persiapkan ketika berumah tangga, kan kita punya alat-alat dapur, persiapkan nanti sudah menikah begini. Jadi apa ya, termasuk magnet juga mungkin ya, menjadi magnet doa agar segera didatangkan jodoh mungkin ya, seperti itu. Ya, menandakan kita juga siap gitu teh ya. Gitu. Nah, tuh termasuk belajar masak juga boleh ya teh. Belajar masak para awal di sana. Nah, kalau dari Kang Andika nih, tadi kan dari sisi perempuannya, untuk yang laki-laki nih Kang, laki-laki yang sudah siap menikah, apa yang mesti mereka lakukan? Ya nikah ya. Nikah. Apa tuh Kang? Ya sama aja. Mungkin ada yang bingung, saya udah siap nikah teh gitu. Saya harus seperti apa gitu. Sama aja, sabar aja, namanya sabar. Sabar itu sabar kuncinya. dulu. Ini kan kameranya ya. Itu kuncinya, sabar. Karena apa namanya?
kan jodoh tuh sudah ada, tergantung kita mau menjemput jodoh itu Dengan cara apa dengan cara ya? apa, dengan cara baik atau yang tidak baik. Kalau misalkan dengan cara yang baik, insya Allah kehidupannya ke sana pun akan berkah gitu ya. Kalau misalkan jodohnya dengan menjemput tidak baik, udah mau yang pertama dosa, belum tentu nanti ke depannya itu ada keberkahan dalam pernikahannya. Belum tentu bukan pasti tidak. Gitu. Mungkin ada yang memang yang berkah dan langgeng gitu sampai akhir hayatnya gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya yang memang prosesnya yang sesuai dengan disunahkan oleh Rasulullah. Selain mau udah dapat pahala, insya Allah keberkahan akan mengikuti dalam proses dalam ibadah pernikahannya, karena pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Paling panjang sepanjang ini ya. Berarti untuk yang sudah siap menikah, boleh seperti Kang Andika ya menyampaikan, gitu ya Kang Andika ya, menyampaikan ke orang tua atau ke perantaranya. Gitu ya. Sudah siap nikah nih gitu ya. Sudah siap nikah, biar nanti dicarikan gitu. Ya, nah gitu ya. Jadi yang perempuan tadi sudah ada pesannya, dari laki-laki juga sudah ada. Nah, mudah-mudahan yang masih menunggu dimudahkan ya Teh. Amin. Untuk mendapatkan pasangan halalnya. Nah, untuk yang terakhir nih, Kang Andika dan Teh Enci, kira-kira apa yang mau untuk Teh Enci harapannya ke Kang Andika menjadi suami yang nah kan jarang-jarang nih momen menyampaikan. Silakan. Boleh Kang Andika dulu boleh. Ladies first lah. Oh ya, perempuan dulu boleh. Sweetan atau kita kumain. Nanti menyocokkan dengan jawabannya. Itu saya juga begitu. Cocok, kan sudah jodoh. Harapannya kita bisa bareng-bareng ya, mewujudkan impian. Terus kalau beliau sih pengen cepet-cepet, anak-anak pengen cepet-cepet gede, kita pengen cepet-cepet jalan-jalan. Beliau tuh pengen banget ngajak naik gunung. Jadi yang paling kecil usia berapa Teh? Usia 2 tahun. Insya Allah pengen 2 tahun. Kalau hitungan hijriahnya itu 9 Ramadan. 9 Ramadan. Hari ini berarti? Hari ini? 9 Ramadan lah? Sekarang 8 kali Ramadan. Besok Teh. Besok? Ikut Muhammadiyah apa pemerintah nih? Masya Allah. Kirain sekarang 9 Ramadan sana ya. Yang paling kecil 2 tahun. Kemudian yang kedua 4 tahun setengah, yang pertama itu mau 6 tahun. Jaraknya deket ya. Dekat. Nanti gedenya juga sama. Jadi pengen cepet gede harapannya. Biar cepet jalan-jalan. Misalkan kemana-mana kan diintili sama 3 bocil. 3 yang masih kecil ya. Karena kan super alhamdulillah. Masya Allah, 3 jagoan ya. Nah Kak Andika nih, harapannya apa? Harapannya kalau saya mah ya lebih lebih sabar lagi ke saya, lebih sabar lagi ke anak-anak gitu ya. Ya masih dalam pernikahan masih belajar lah kita. Apalagi usia pernikahan kita masih baru 7 tahun gitu ya. Masih ada tahun-tahun berikutnya kalau misalkan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus ya kita sama-sama belajar sabar, belajar belajar paham bahwasannya ini adalah ibadah gitu. Ibadah dalam pernikahan, ya menikahnya ibadah, mengurus anak pun ibadah. Ya, mengurus anak, mempersiapkan anak menjadi generasi robbani dan ibadah. Sama-sama ya. Bareng-bareng. Betul ya. Iya. Salaman dulu dong. Salaman dulu, Masya Allah. Ya, terima kasih Teh Enci ya. Kang Andika. Sama-sama. Hatur nuhun udah diundang ke sini. Sudah bisa hadir di program acara kita. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kecil ya. Keluarga kecil nanti insya Allah menjadi keluarga besar. Amin. Dia sudah besar. Saya masih kecil aja nih. Iya. Kapan gedenya, Bu? Menjadi keluarga yang senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan keberkahan juga diberikan keriduan oleh Allah ya. Dan semoga tadi harapannya Kang Dika juga Teh Enci untuk bisa membangun lembaga pendidikan ya yang berfokus di Al-Qur'an, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Baik sahabat semuanya, kita ada di penghujung acara untuk episode hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diobrolkan malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Amin. Ya. Saya Teh Kiki undur pamit.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Ya, terus.